Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini kita merasakan begitu besarnya nikmat Allah itu kan. Pertanyaan sederhananya adalah kenapa harus bersyukur itu kan ya. Tapi bukan itu saja kan, bukan hanya sebatas kenapa harus bersyukur, tapi juga bagaimana cara bersyukurnya dan kapan harus bersyukurnya itu kan ya. Jadi karena nikmat Allah itu luar biasa, kita diberikan oleh Allah nikmat iman Islam itu kan ya, dan sempurna kenikmatan itu Allah berikan kepada kita. Apa yang ada di alam ini kan Allah ciptakan untuk kita manusia, untuk makhluknya itu kan ya, khususnya kita manusia. Sehingga Allah katakan dalam satu ayat Al-Quran itu kan, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Ya kata Allah, dan dia Allah itu menyempurnakan, asbagha alaikum, untukmu kata Allah, ni'amahu, nikmatnya, zahiratan wa batina, lahir dan batin. Dan itu kita rasakan kan ya, kita dapatkan kan. Jadi nikmat Allah dalam bentuk lahir kita dapat sudah kan ya, batin juga dapat itu kan ya. Jadi tinggal bagaimana kita memahami apa yang maksud dengan nikmat lahir, apa yang maksud dengan nikmat batin. Ketika Allah katakan kan wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina, kita yakin tidak ada yang kurang dengan nikmat yang Allah berikan. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran itu kan, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 34 itu. Dan kami kata Allah telah memberikan kepada manusia kita dengan apa yang dimintanya, apa yang dimohonnya, kata Allah, kalian telah diberikan oleh Allah. Tapi sebenarnya makna ayat itu juga bukan hanya yang kita minta kepada Allah, yang tidak kita minta pun Allah sudah berikan, Allah siapkan ya. Pernah tidak kita minta kepada Allah ketika dalam rahim ibu? Kan tidak pernah kan ya. Tapi Allah siapkan kehidupan manusia kita dalam alam rahim ibu. Belum lahir ke alam dunia Allah sudah siapkan udara untuk bernapas, tidak minta kita. Jadi kalau tidak bersyukur kepada Allah itu luar biasa ingkarnya itu kan ya. Makanya Allah katakan dalam ayat tadi kan pada surah Ibrahim ayat 34 itu, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tidak akan pernah kata Allah kalian bisa menghitung nikmat Allah itu, bisa kita hitung, tidak bisa kan ya. Apalagi nikmat batin tidak bisa kita hinggakan. Innal insana la zalumun kafar, sungguh manusia itu sangat zalim dan mengingkari nikmat Allah. Allah di akhir ayat sudah menyatakan kan, innal insana la zalumun kafar, sungguh manusia itu kata Allah zalim dan ingkar. Zalimnya seperti apa? Dia orang yang diberi nikmat oleh Allah tapi digunakan untuk bermaksiat.
bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada manusia, itu kan ya tidak minta, kata Allah, kalian aku beri, aku siapkan. Tadi pian mulai rumah tadi hendak ke masjid, berpikir ada ndak kira-kira aku ini kira-kira apa itu kan tidak kepikiran kita kan ya. Tadi turun ke masjid ini Allah sudah siapkan. Berpikir enggak kita turun tadi ada dapat untuk ada kira-kira ya? Tapi Allah sudah siapkan itu kan ya? Ada ya? Insya Allah ada ya. Ada untuk ada banyu kan. Allah kita kadang minta, Allah sudah siapkan itu. Makanya bersyukurlah orang-orang, Allah sudah janjikan orang-orang yang dia berada di jalan Allah, agama Allah, di rumah Allah, Allah berikan kebaikan yang luar biasa. Mungkin duduk di rumah tadi belum tentu ada menyediakan. Ini duduk kan habis yang belum tentu ada menyediakan itu kan ya. Dia duduk sebentar sini kan kita sudah ada menyediakan. Insya Allah ada ya. Kalau kadang mohon maaf belum kan. Nah Allah kata Allah wa anta udu nikmatallahi la tuhsuha. Banyak kata Allah. Nah kalau itu kan wa asbagha alaikum ni'ama wa ja'iratan wa batina. Lahirnya seperti apa? Nikmat lahir itu bentuknya kita melihat dan kita merasakan. Harta itu kan dia rezeki itu kan dalam bentuk fisik kita melihat bentuknya dan kita rasakan. Nah, apalagi ketika Allah katakan nikmat itu, kata Allah, aku titipkan pada dirimu, pada tubuhmu, kata Allah, dan itu kau gunakan di jalanku. Allah akan beri kebaikan yang luar biasa. Apa diantaranya? Allah nikmat yang tak bisa kita hitung, ketika Allah berikan kita indera tubuh yang luar biasa baiknya, bagusnya. Kebayang dah kita dengan dua mata yang Allah berikan ini kan indahnya luar biasa, ini kan? Dua mata, dua telinga, lidah, dua bibir, ini yang membentuk wajah kita. Wanita jadi cantik, laki-laki jadi tampan, itu kan ya. Kalau katakan alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa shafatain. Dalam surah Al-Balad itu kan ya, surah yang 90 ayat 89 itu. Kan kata Allah, telah aku siapkan untukmu, kau berikan kepadamu, aku sediakan kau, kata Allah, sepasang mata. Alam naj'al lahu 'ainain. Kan dua mata kan indah kan ya, apapun bentuknya. Coba kalau mata ini oleh Allah dijadikan, maaf ya, menceleng terus itu nih. Memang ada kedipan mata kan nikmatnya luar biasa, itu kan ya. Mata bisa berkedip ini kan luar biasa. Allah katakan mulut kita, lidah, dua bibir, kata Allah, walisana wasafatain. Kalian untuk bicara yang baik, mengucapkan yang baik. Apa yang diucapkan? Kalimat Allah, kalamullah, itu kan ya. Matamu, kata Allah, kalian lihat untuk yang terbaik itu apa? Ayat-ayat Allah itu. Nah ayatnya bukan hanya dalam bentuk ayat kauliyah yang termuat dalam Al-Quran, tapi ayat kauniyah yang terjadi di alam semesta, yang terjadi pada diri kita dan lingkungan kita, itu kan dia. Kita melihat orang meninggal dunia, itu kan ayat Allah kan ya, ayat kauniyah itu kan. Semuanya kata Allah, aku berikan kepadamu apa yang ada pada dirimu, tubuhmu telah untuk digunakan di jalan Allah. Itulah makanya Al-Ghazali mengatakan kesempurnaan orang bersyukur, kata beliau, ketika dia mampu memahami dan memaknai untuk apa nikmat itu diciptakan, untuk apa nikmat itu dianugerahkan oleh Allah. Jadi kesempurnaan bersyukur itu kalau kita mampu memahami, memaknai untuk apa Allah ciptakan nikmat itu. Kan mata untuk apa, telinga untuk apa, lidah, bibir untuk apa, kan termasuk hidung kita untuk apa itu, kan sekedar untuk bernapas, bentuknya pun indah kan ya. Itu pernah lalu disampaikan, kalau hidung ini dengan dua lubang, andaknya di atas lubangnya kan kayak apa, bayangkan di atas lubang itu kan kayak apa, luang hidung ini ya. Musim hujan kan payung terus berjalan ya kan, tapi bentuknya indah Allah berikan. Nah kata Allah, semuanya tanganmu, kata Allah, kakimu untuk apa ketika nanti kata Allah pada hari kiamat, al-yawma na'timu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Surah apa tuh ya? Yasin ya? Hafal ya? Mungkin kita ada hafal itu bagus kan ya? Bagus dibaca, tapi jangan dikatakan bahwa itu surah kalau dibaca pada malam tertentu berbagai macam kebaikannya. Kan hadisnya tidak ada yang sahih itu. Tapi baca Al-Qur'annya bagus tuh kan ya? Pada hari ini kata Allah, nahtimu, dikunci rapat, bukan dikunci pakai lakban, itu kan ya. Allah tidak menggunakan alat mengunci, tapi Allah katakan kun fayakun, jadi tertutup mulut kita. Nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim atasadu arjulahum bima kanu yasud. Tanganmu kata Allah akan berkata, kakimu akan bersaksi tentang apa yang dulu kalian kerjakan. Digunakan di jalan Allah apa tidak kan ya? Bertangan ya Rob dulu tangan ini menembak orang misalnya gitu kan ya, itu pulang biar untung ya Rob untungku dulu memfitnah orang ya kan, sudah menembak fitnah lagi itu kan ya kan Allah alam itu kan, karena tahu kejadian di mana itu kan di negara antah berantah itu. Nah ini kan semuanya kata Allah kita kalau katakan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanu anhu mas'ula. Semuanya kata Allah, pendengaranmu, penglihatanmu, akalmu akan diminta pertanggungjawaban, ditanya. Itu bukan pertanyaan dengan jawaban benar salah kan ya, kalau salah iya sudah benar iya, tapi ada pertanggungjawabannya kata Allah. Kalian ditanya itu untuk apa? Untuk diminta balasan dari Allah seperti apa. Kadang kayak di sekolahan kita kan bujur-bujur salah-salah jawaban kan selesai. Nah itulah dikatakan ketika Allah katakan nanti pada hari kiamat kata Allah walau waznu yawma idzil haqq. Pada hari itu kata Allah timbangan adalah sebuah kebenaran. Kan dalam surah Al-A'raf kan sudah yang ke-7 ayat 8 itu kan ya, walau waznu yawma idzil haqq. Pada hari itu kata Allah timbangan sebuah kebenaran. Paman saqulat mawazinuhu fa ulaika umul muflihun. Barang siapa yang dia berat timbangan kebaikannya, dialah orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Yang ringan kata Allah timbangan kebaikannya, dia orang yang merugikan dirinya sendiri. Nah salah satu penyebabnya katakan bima kanu biayatina yadhlimun. Dia orang yang mengingkari ayat-ayat kami kata Allah. Jadi ayat ini jelas mengatakan ketika nikmat itu kata Allah kalian gunakan di jalan Allah, maka itu akan memperberat timbangan amalmu kan, itu kan ya. Kalau kalian gunakan bukan di jalan Allah bermaksiat, maka itu akan menjadikan ringan timbangan amalmu dan bahkan bisa hapus sama sekali amal kita kerjakan. Bisa kita bayangkan ayat 9 itu dari surah Al-A'raf itu. Yang ringan aja kata Allah kalian tuh rugi, apalagi kededal sama sekali itu nih ya kan. Mereka mengatakan walau waznu yawma idzil haqq, sebuah kebenaran timbangan pengadilan Allah, tidak ada yang salah, tidak ada yang dizalimi oleh Allah. Beda dengan kita di dunia, barangkali bisa saja ya keadilan itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki ya kan. Atau barangkali bukan seperti timbangan di dunia itu kan ya, timbangan di akhirat. Timbangan dunia barangkali bisa aja, barangkali maaf ya, barangkali itu kan ya wallahu alam terjadi kecurangan kan ya. Tapi timbangan dia ada, kalau kata Allah ini adilnya luar biasa. Allah yang sendiri akan memutuskannya, tidak ada yang ikut campur dalamnya. Nah, ini kita perbanyaklah berupaya untuk mengerjakan amal soleh yang Allah ridha. Jadi salah satu sebab kita nanti timbangan amal baik itu berat ketika Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan. Artinya dengan keridhaan itu dengan cara apa? Kita kata Allah kalian gunakanlah nikmat itu di jalan Allah. Allah ridha. Kalau gunakan di jalan yang salah tidak akan ridha Allah. Yakin kita. Nah ini kan dimana kebahagiaan itu ketika bukan hanya kita sendiri ke surga, tapi semuanya ikut ke surga itu kan ya karena sama-sama berat timbangan amalnya. Jadi kan kalau kita dengar ayat yang dibaca imam itu kan luar biasa kan. Tadi imam baca surah At-Tahrim ya, mana tadi imam tadi ya, anak Pak Adli ya, surah At-Tahrim surah yang ke-66 dalam Al-Quran. Pada rakaat pertama tadi sampai ayat ke-7 ruku, nanti disambung yang ayat
89 pada rakaat keduanya itu kan ya. Surah At-Tahrim surah yang ke-66. Nah, ayatnya katakan ku ambusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, kata Allah. Jadi bukan hanya kita sendiri yang berbuat kebaikan, tapi menjaga. Maka salah satu kebaikan yang Allah berikan, nikmat Allah, adalah ketika Allah anugerahkan kepada kita anak yang soleh, yang solehah. Itu kan pasangan yang soleh, yang solehah. Bukan sekedar nikmat lahirnya, kesehatan itu iya, rezeki iya. Ini kan, tapi karunia Allah, anugerah Allah ketika Allah berikan kita pasangan, anak, keturunan, itu kan ya luar biasa kalau kita dapatkan itu, insya Allah. Dan itu Allah akan berikan dengan cara apa? Kalau kalian, kata Allah, nikmat itu kalian gunakan di jalan Allah. Dengan cara apa? Kita dengan lisan ajak anak untuk berbuat baik, itu kan ya luar biasa. Nah, ini kenapa Allah katakan bahwa salah satu nikmat lahir itu adalah bentuk fisiknya itu kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Kalian gunakan di jalan Allah dalam bentuk kebaikan, Allah akan ridha dengan apa yang kita kerjakan. Ini kan mata, kedipan mata tadi disampaikan kan, ini indahnya luar, apa nikmatnya luar biasa. Apa? Hidung untuk bernapas, nikmatnya luar biasa. Coba kalau kita susah bernapas itu kan ya pakai oksigen, berapa biayanya kan, mahalnya luar biasa. Apalagi waktu musim COVID tadi kan ya, oh itu kan ini Allah berikan gratis ya, gratis kan ya. Kita jangankan gratis, dapat diskon aja harga sudah himungnya luar biasa, apalagi gratis itu kan ya. Kalau ada barang dijual diskon sekian persen, wah kita udah berebut, baru diskon. Tapi kalau gratis kan nikmatnya luar biasa. Allah tidak tuntut apa-apa, makanya bagaimana cara bersyukurnya? Allah kata ya'malu. Nah itu kan, kalau kata, kalau kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah siapkan yang ada di alam ini melimpah ruah, terbentang luas, melimpah ruah dalam berbagai macam bentuk ragam. Allah berikan kenikmatan itu, dan cara memperolehnya pun kata Allah kalian dipermudah oleh Allah. Nah sekarang sudah didapatkan, bagaimana caranya? Allah katakan kalian i'malu ala Dauda syukra wa qalilum min ibadi asyakur. Dalam surah Sabah surah yang ke-34 ayat 13. Kalian kata Allah satu aja Allah tuntut, beribadah, beramal, bukti kesyukuran. Nah ini Allah katakan waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 172 itu kan, bersyukurlah kepada Allah kalau kalian beribadah kepadanya. Kalau beribadahlah kalian kepada Allah dengan bukti kesyukuran kepada Allah. Waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ayat itu ada mengulakannya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi bicara soal makanan, rezeki yang Allah berikan. Wahai orang yang beriman, kata Allah, makanlah dari rezeki yang baik yang Allah berikan dan bersyukur kepada Allah kalau kalian beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 172. Nah, jadi dalam bentuk airnya kan ya. Jadi banyak, tangan bisa meraba berpegang sesuatu kan ya. Kemudian kaki bisa melangkah, gunakan kita ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya sekarang Allah buktikan kan ya, Allah permudah kita dengan langkah kaki sampai ke tempat yang mulia ini. Jadi hitungannya ada dari Allah kan, dan kita jangan menghitung dengan matematika akal manusia, tapi gunakanlah akal itu dengan syukuri nikmat Allah, karena Allah menghitungnya dengan matematikanya Allah, bukan matematika manusia. Ketika Allah katakan Allah akan lipat gandakan pahala, bukan matematika manusia, itu matematikanya Allah. Allah sendiri yang akan membalas pengganjar kebaikan itu. Dengan cara apa? Tentu sesuai dengan niat kita ketika mengerjakannya. Hari ini kita bisa sholat misalnya itu kan ya, tadi sebelum sholat subuh kita sudah bisa mampu mengerjakan qiyamul lail, sholat tahajud misalnya kan, kemudian sempat 1-2 ayat yang kita baca Al-Quran, insya Allah jadi sebuah kebaikan yang luar biasa. Nah, itu yang bentuk lahirnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam bentuk tadi katakan zahiratan wa batinah. Jadi ada dairnya apa? Nikmat dalam bentuk batin.
Jangan dipahami nikmat batin itu nikah itu kan ya, kawin itu kan itu biasa itu kan ya. Sini kan apalagi nanyar kawin itu kan ya, wah itu kan ada ya, ada ya. Nah jadi ketika dikatakan wa batina itu kan sebenarnya maksudnya nikmat batin itu kita tidak bisa melihat tapi bisa merasakannya itu, nah kemanfaatannya maksudnya kita rasakan. Contoh Allah beri kita pengetahuan itu kan kita tidak melihat tapi kita bisa merasakan kemanfaatannya. Untuk apa pengetahuan yang Allah berikan? Kata Allah, kalian gunakan beribadah pada Allah. Dengan ilmu yang Allah berikan kalian gunakan di ibadah pada Allah, bukan untuk mencederai agama Allah. Kan kadang-kadang terlalu kepintaran lalu Al-Quran dimacam-macam itu kan ya, itu mengatakan macam-macam, terlalu kepintaran itu kan bisa juga kan ya, bukan itu yang Allah maksudkan. Akalmu kata Allah gunakanlah untuk di jalan Allah, bukan digunakan untuk mengakal-akali kan ya, mengakali manusia dan bahkan sampai mengakal-akali Allah gitu kan ya. Tuhan aja diakalinya itu kan ya, apalagi manusia ya. Nah Allah katakan jadi bentuknya pengetahuan kata Allah, tapi itu pun kata Allah kalian terbatas diberikan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kata Allah engkau diberikan pengetahuan illa qalila kecuali sedikit sekali itu. Nah jadi kadang awal kita pada pemintarnya, pada penyugihnya ada awal juga, pada paharatnya ada awal juga itu kan ya. Lagi anum barangkali bisa aja kita pada paharatnya karena kuat, kalau sudah tua kada awal lagi. Ayo biar pada paharatnya sudah tua berjalan dia bilang mbak, ya kan? Ya kan? Lu kadang-kadang heran juga kan ya. Ada bisi sintu lagi anum sintu jago pengelahian sampai ketua masih ketujuh pakai saya pengelahian, padahal kalau di Johong orang aja rubuh sin awak itu. Nah jadi tapi sebab pada sin aku nih ya itu wallahu alam itu kan masing-masing itu kan ya itu kan. Nah itu kita wa ma utitu minal ilmi illa qalila, terbatas ada Allah kalian pengetahuan yang diberikan. Untuk apa? Ketika ditanya Rasulullah oleh orang Yahudi apa itu ruh, apa itu ashabul kahfi kan ya, Rasulullah mengatakan tunggu esok jawabannya. Tapi yang terjadi apa? Wahyu tidak turun mengatakan yang ditanyakan orang Yahudi, malah turun ayat yang mengatakan pada surah Al-Kahfi itu kan ayat 2, 3, 2, 4, janganlah engkau mengatakan sesuatu, berkata sesuatu kecuali engkau dengan mengatakan insya Allah, kalau kita tidak tahu, itu aja. Jangan pada pasti gitu, nah insya Allah itu kan ya. Itu kan pernah disampaikan insya Allah ini kadang-kadang bisa rusak juga pemahamannya kan ya. Kalau lah pian datang kena ke ruang ulah berdolong-dolong insya Allah lah itu kan ya. Jadi lah ini namanya Hawaii itu kan Hawaii di sini ya kan. Kalau lah pian kena insya Allah lah ya, lahnya ini namanya kacau itu kan ya, itu kan. Nah itu Allah katakan jadi ada hal yang harus dipahami dengan cara yang baik itu kan. Al-Quran menjelaskan banyak Rasul itu ditegur oleh Allah kan, juga berarti Rasul tidak pernah berbuat salah tapi ditegur oleh Allah kesalahannya untuk tidak kembali mengulangi karena Rasul kan itu kan. Nah kalau dibiarkan kan tentu umat akan mengikuti. Nah ada diajarkan dalam agama Al-Quran. Nah jadi kira ini kan barangkali seperti apa kita nikmat Allah itu kita syukuri. Kapan kita bersyukurnya? Ya kita setiap saat kan menerima nikmat Allah kan ya. Nah kita gunakanlah di jalan Allah kapanpun juga kita sedang menerima. Nah kesyukuran itulah sebenarnya ujian dari Allah. Ketika Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, aku uji kata Allah kalian dengan keburukan dan kebaikan. Kebaikannya Allah uji dia syukur apa tidak, keburukannya diuji dengan kesabaran, sabar apa tidak. Ini Al-Quran mengatakan pada surah Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 35. Nah jadi lu kira kan kita bersyukur itu kan luar biasa kebaikannya. Kenapa janji Allah la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabillah syadid. Yang bersyukur kata Allah aku tambahi, yang kada bersyukur tunggu ajab Allah. Nah pedimahnya Allah katakan anizkur lillah wa man yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Bersyukurlah kata Allah karena kesyukuran itu untuk dirimu sendiri, tidak ada senang lain ya kan. Allah pernah kata kita bersyukur Allah itu
Apa-apa kalau kita tidak bersyukur Allah itu pensiun jadi Tuhan, ada dagannya. Kata Allah, ikmalu, kalian beribadahlah dengan bentuk kesyukuran kepada Allah. Lalu kalau kita kata sholat, apakah Allah pensiun jadi Tuhan? Kan gak ada dagannya. Kita yang rugi, ya. Makanya kita perbanyaklah bersyukur dan jagalah keluarga kita. Kesyukuran dalam cara apa? Kita bimbing mereka ke jalan agama yang diridhai Allah. Dan yang kedua, kesyukuran itu iringilah dengan berbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur tidak cukup kalau tidak diiringi dengan tobat. Tadi ayatnya juga dibaca imam tadi kan ya. Pada rakaat yang kedua ayat yang ke-8 ya kan. Kata Allah, wahai orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kata Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Sungguh-sungguh kata Allah kalian. Kata orang yang tidak bertobat, Allah katakan wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, dia orang yang zalim. Ya, dalam surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat yang ke-11 di ayat-ayat Allah katakan wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, yang kada bersyukur kata Allah, apa orang yang zalim kata Allah, tidak bertobat dia orang yang zalim. Dan inilah barangkali sering sampaikan, jadi bersyukurlah kita subuh pagi hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk sampai ke tempat ini. Tadi sudah disampaikan, tidak diminta Allah siapkan, yang diminta Allah berikan, ya kan. Tinggal kata Allah, kalian jauhilah kezaliman. Dan untuk menutup kajian ini satu ayat yang belum disampaikan pada surah Al-Infitar surah yang ke-82 ayat 678, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka bi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia kata Allah, apa yang memperdayamu sehingga kamu durhaka kepada Allah Rabb yang Maha Pengasih, yang menciptakanmu dengan bentuk yang indah. Allah sempurnakan ciptaannya kata Allah untuk dirimu. Allah bentuk sesuai dengan kehendak Allah. Allah katakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang memperdayamu sehingga kamu durhaka kepada Allah, artinya tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadilah kita menjadi orang-orang yang pada bersyukur, insya Allah Allah akan berikan kebaikan. Demikian saya ilat manaf subhanallahi wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.